Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngadrina Fika Aulia. Saya dari kelas 4C Prodi PGSD dengan NPM 2042300066. Di sini saya membuat tugas mata kuliah telaah kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari analisis kebutuhan, penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, hingga penentuan metode pengajar dan penilaian. Adapun tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum dapat bervariasi tergantung pada konteks pendidikan. Tetapi secara umum tujuan tersebut mencakup beberapa aspek. Berikut adalah yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan yang ketiga yaitu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keempat yaitu mempersiapkan siswa untuk masa depan. Dasar pertimbangan kurikulum pada tahun 2013. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 mencakup beberapa landasan utama. Yang pertama yaitu filosofis, dan yang kedua yaitu yuridis, dan yang ketiga yaitu empiris, dan yang keempat yaitu teoretik. Dan yang A yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dan yang B yaitu landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang. Bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Landasan filosofi mengembangkan kurikulum tersebut, pewaris nilai dan prestasi bangsa di masa lampau, memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan berkelanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa yang akan datang. Dan yang C yaitu landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi grafis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pengembangan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada, maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangi kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Dan yang D yaitu landasan teoretik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar atau standard-based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara nasional untuk suatu jenjang pendidikan
pendidikan. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan standar. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang direncanakan untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini berfokus pada penguatan kompetensi dasar pembelajaran berbasis proyek serta memberikan ruang bagi kreativitas dan diferensiasi dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu dampak pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 ini ada dua aspek. Yang pertama itu mengatasi kehilangan pembelajaran, learning loss, akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Dan yang kedua yaitu memudahkan adaptasi terhadap perubahan kondisi belajar. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan ini ada dua aspek juga, yaitu yang pertama menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa tersebut, dan yang kedua yaitu mendorong penguatan literasi dan numerasi sebagai pondasi utama pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi sekolah dan guru. Fleksibilitas bagi sekolah dan guru ini ada dua aspek juga, yaitu yang pertama memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menentukan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kesiapan. Dan yang kedua yaitu guru dapat merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kurikulum siswa tersebut. Dan yang keempat yaitu pengembangan kreativitas dan keterampilan abad 21. Di sini juga ada dua aspek, yaitu mengedepankan nilai-nilai Pancasila melalui profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi atau yang disebut dengan 4C. Dan selanjutnya yaitu kita membahas tentang rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Ada beberapa tantangan tersebut. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal mengacu pada kondisi pendidikan nasional yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan zaman. Rasional mengembangkan kurikulum tahun 2013. Mengembangkan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Pembiayaan tantangan internal tersebut memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi. Standar isi tersebut ialah yang pertama yaitu proses standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dan yang kedua yaitu perkembangan pendidikan Indonesia, dilihat dari pertumbuhan pendidikan untuk produksi SDM usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa biasanya, namun apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tersebut tentunya akan menjadi beban pembangunan. Selanjutnya yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini berkaitan dengan perubahan global yang mempengaruhi sistem pendidikan. Tantangan tersebut dapat dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat
perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengembukan tersebut. Di tantangan tersebut ada beberapa aspek yang mencakup. Yang pertama yaitu tantangan masa depan, antara lain globalisasi, kemajuan teknologi informasi. Dan yang kedua yaitu kompetensi masa depan, antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan menolak untuk mengerti, dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Dan yang ketiga yaitu persiapan masyarakat, antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif bebas, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter. Dan yang keempat yaitu perkembangan pengetahuan dan pedagogik, antara lain neurologis, psikologis, observation, basic, discovery learning, dan collaborative learning. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan saintifik. Sebagai solusi atas perkembangan tantangan di atas, kurikulum 2013 menetapkan pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa dengan cara yang lebih aktif dan berbasis pada metode ilmiah. Kurikulum ini menerapkan pendekatan saintifik yang mendorong siswa untuk lebih aktif, berpikir kritis, dan memahami materi secara lebih mendalam. Dengan pendekatan ini diharapkan peserta didik dapat lebih siap menghadapi tuntutan abad ke-21 kemudian. Dan yang selanjutnya yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai respon terhadap tantangan pendidikan di Indonesia yang terus berkembang. Rasionalitas ini pengembangannya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek kemudian. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi sekolah dan pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, serta potensi peserta didik. Hal ini mengatasi permasalahan kurikulum sebelumnya yang terlalu padat dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan perkembangan zaman tersebut. Dan yang kedua yaitu berbasis pada kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Fokus utama kurikulum Merdeka adalah membangun kompetensi dasar yang kuat, terutama dalam literasi dan numerasi, serta mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang berakhlak, kreatif, kritis, mandiri, gotong royong, dan kebinekaan global. Dan yang ketiga yaitu penyederhanaan struktur kurikulum. Kurikulum Merdeka menyederhanakan mata pelajaran dan beban belajar agar lebih efektif dan tidak membebani siswa. Hal ini didasarkan pada kajian bahwa kurikulum yang terlalu padat dapat mengurangi efektivitas pembelajaran siswa tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.